Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2246 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diperhadapkan dengan dua perkara, kutuk dan berkat. Amin. Saya percaya kita semua pasti tidak mau dikutuk. Semua pasti mau diberkati. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau diberkati, tapi mereka hidup seperti orang yang dikutuk. Mari kita lihat orang yang dikutuk Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan ini seperti apa. Yang pertama, perhatikan. Orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau saudara mengandalkan manusia, contoh orang tua, saudara, koneksi, relasi bisnis, selama saudara masih mengandalkan mereka ketika saudara ada dalam kesulitan, ada dalam persoalan, ada dalam pergumulan, yang saudara cari mereka, manusia ini saudara, itu menandakan saudara mengandalkan manusia. Yang seharusnya kita cari, kita datangi adalah Tuhan, bukan manusia. Saudara, reaksi awal kita itu memperlihatkan siapa yang kita andalkan. Ketika kita ada dalam masalah, yang kita cari pertama kali siapa? Kalau kita mengandalkan manusia, yang kita cari pertama ya manusia. Ketika kita ada dalam kesusahan perekonomian, yang saudara cari siapa? Tuhan atau bos saudara, teman saudara, atau koperasi? Saya percaya saudara, orang yang mengandalkan manusia, mereka lupa sama Tuhan. Makanya mereka orang yang terkutuk. Saudara, kalau saudara masih mengandalkan manusia, itu menandakan saudara orang yang dikutuk Tuhan. Seharusnya, tadi saya bilang, ketika kita ada masalah, persoalan, pergumulan, yang harus kita cari itu Tuhan, bukan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dikutuk Tuhan adalah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, orang yang dikutuk Tuhan, firman Tuhan dikatakan adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa dia masih kuat, dia masih muda, dia bisa menyelesaikan masalah itu tanpa cari Tuhan. Itu menandakan
bahwa orang itu adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Kita semua memang pernah muda. Kita memang waktu muda kita kuat, kita merasa kita hebat. Dan di saat kita di masa muda kita diberkati saudara, kita merasa kita bisa menyelesaikan semua masalah. Dan akhirnya apa saudara? Kita terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Karena kita merasa kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa Tuhan. Kita merasa, ini masalah kecil. Saya bisa menyelesaikan masalah ini. Kita tidak berdoa. Kita berpikir kita bisa. Saudara, kita orang terkutuk. Karena apa? Kita tidak mengandalkan Tuhan tetapi diri kita sendiri. Saudara, kita satu saat nanti akan menua. Kita akan tua. Kita akan termakan usia yang tadinya kita kuat, hebat, kita akan lemah. Semakin lama semakin termakan usia, kekuatan kita akan semakin pudar. Kekuatan kita akan semakin hilang. Saudara, yang sekarang ini mungkin saudara merasa saudara punya segalanya, saudara hebat. Tapi satu hari nanti kita akan tua dan semuanya akan termakan usia, kita akan lemah. Makanya saudara, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mereka akan terkutuk. Saudara, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Karena ototmu yang kuat itu satu hari nanti akan lemah. Jadi jangan andalkan yang terbatas itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa hebat, akhirnya jadi sombong. Saudara, itu orang terkutuk itu. Merasa pintar, merasa dia bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan uangnya. Saudara, saya mau bilang, saudara orang terkutuk. Memang sekarang sepertinya saudara hebat, tapi satu hari nanti saudara akan melihat satu persatu akan habis lenyap dan tinggal saudara sendiri. Di saat saudara kaya, di saat saudara berlimpah, di saat saudara diberkati, banyak orang akan datang kepada saudara. Tapi di saat semuanya habis, saudara juga kekuatan saudara habis, satu persatu akan meninggalkan saudara. Saudara, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan celaka, terkutuk. Makanya bertobat saudara. Yang ketiga saudara, orang yang dikutuk Tuhan adalah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan artinya apa? Mereka menjauh dari persekutuan. Mereka tidak mau pergi ke gereja. Ada banyak orang, betul dia KTP-nya Kristen, tetapi sudah begitu lama meninggalkan Tuhan, sudah menjauh dari Tuhan. Saudara, ada banyak orang tanpa dia sadar, dia menjauh hatinya dari Tuhan. Mereka sibuk bekerja, setan punya pekerjaan itu saudara. Setan buat saudara sibuk dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan bisnis saudara. Akhirnya saudara lupa persekutuan, lupa ibadah. Saudara, kalau saudara sudah jauh dari Tuhan, wah, saudara akan terkutuk. Kalau saudara terkutuk, iblis sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan orang lain, jangan. Jangan mau sama seperti mereka. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah lama tidak pergi ke gereja, saudara mendengarkan firman Tuhan ini, itu tanda Tuhan masih mengasihi saudara. Makanya saudara ditegur, dinasihati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kembali kepada Tuhan. Mari ke persekutuan, ikutlah ibadah. Jangan pernah melupakan Tuhan. Kalau saudara lupa sama Tuhan, makin jauh, saudara makin ada dalam bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang terkutuk tadi adalah orang yang mengandalkan manusia. Saudara andalkan
saudara atau teman, koneksi, relasi saudara yang punya jabatan, pangkat yang tinggi. Saudara, saya mau bilang, satu hari nanti mereka pensiun, selesai saudara. Bapak Ibu, andalkan Tuhan, amin. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan menjauh dari Tuhan. Karena orang-orang yang terkutuk itu, firman Tuhan dikatakan, mereka tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi kehidupan mereka yang mereka alami, rasakan adalah keadaan-keadaan yang buruk. Mereka akan tinggal di tanah angus. Saudara, kalau bakar semak-semak, saudara, kira-kira seperti itu. Tinggal di tanah angus, kering, kerontang, panas. Sepertinya tidak ada kehidupan di sana. Demikian orang-orang yang terkutuk itu tinggal. Apa yang mereka kerjakan, lakukan, semuanya sia-sia. Yang berikut saudara, orang yang terkutuk, mereka akan terusir atau mereka akan terasingkan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa saudara? Saudara sendiri aja di sana. Jadi kalau saudara sudah terkutuk, saudara tadi saya bilang, orang-orang yang tadinya dekat dengan saudara, satu persatu akan meninggalkan saudara, akhirnya saudara sendirian. Saudara yang dikasihi Tuhan, beruntunglah saudara kalau dengar firman Tuhan ini. Tuhan mau saudara bertobat. Amin. Supaya saudara tidak lagi hidup dalam kutuk tapi dalam berkat. Haleluya. Seperti apa orang yang diberkati Tuhan? Kata firman Tuhan ini yang pertama, saya menangkap di sini. Orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ada masalah maupun tidak, yang dia cari Tuhan. Yang dia cari itu Tuhan. Saudara, mau ada masalah ataupun tidak, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap baca firman Tuhan. Dia tetap berdoa. Amin. Walaupun tidak dapat berkat, tetap dia melayani dengan sukacita. Haleluya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya dia selalu cari Tuhan. Amin. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia akan mengalami hal-hal yang buruk kalau dia mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri. Makanya dia selalu cari Tuhan. Amin. Dia selalu bangun hubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa. Dia ambil bagian dalam pelayanan. Oh haleluya. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun mungkin dia melihat masalah ini kecil, masalah ini bisa dia selesaikan, tapi dia selalu cari Tuhan. Amin. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang kedua saudara, orang yang diberkati Tuhan adalah mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, saya percaya harapan itu bicara sesuatu yang jauh ke depan. Ini bicara iman. Amin. Artinya, kalau kita beriman kepada Tuhan, saudara, apa yang saudara imani, aminkan. Itu Tuhan akan berikan kepada saudara. Sehingga itu menjadi berkat buat kita. Amin. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang saat ini dia sedang bergumul. Dan dia beriman bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Sehingga dia punya pandangan jauh ke depan. Dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga apa yang dia harapkan di masa depannya, satu hari nanti itu akan terkabul. Dan itulah berkat buat orang yang menaruh harapan atau orang yang beriman kepada Tuhan, pasti diberkati. Apa yang dia imani, aminkan, itu yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, orang yang diberkati Tuhan menaruh harapan. Ini saya menangkap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Dia percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin
Apa yang dia doakan sepertinya Tuhan belum jawab. Mungkin ada yang sakit, tetangganya sakit yang sama, tetangganya disembuhkan, dia enggak. Tapi dia tetap cari Tuhan, andalkan Tuhan, dia tetap berdoa, dia tetap baca firman Tuhan. Walaupun mujizat tidak terjadi dalam kehidupannya. Itu orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Banyak orang nanti terjadi mujizat baru percaya. Betul? Tuhan mau saudara dan saya, mau terjadi mujizat mau tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi mujizat dalam hidup kita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Itulah orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan, firman Tuhan di ayat 8 itu, kalau kita perhatikan ayat 8, firman Tuhan itu katakan begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Amin. Artinya apa saudara? Saya menangkap di sini, orang yang diberkati Tuhan, dia akan subur seperti pohon yang tumbuh di tepi air. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dia akan tumbuh subur. Amin. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tumbuh subur. Haleluya. Yang berikut saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kebutuhannya dipenuhi. Perhatikan ayat 8, di situ dikatakan begini, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Amin. Apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan air, dan dia merambatkan akar-akarnya ke tepi air. Oh haleluya. Itu berarti apa yang dia cari, dia butuhkan, dia perlukan, Tuhan berikan. Amin. Yang berikut saudara, perhatikan, masih di ayat 8 di sana dikatakan begini, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Haleluya. Saya menangkap di sini bahwa dia tidak terpengaruh dengan situasi. Daunnya tetap hijau. Amin. Tidak ada perubahan. Berkatnya terus mengalir. Dia terus dapat berkat. Oh haleluya. Dan yang luar biasanya, dia terus berbuah. Tidak mengenal musim. Kalau kita melihat duren, beberapa bulan yang lalu itu melimpah di pinggir-pinggir jalan sampai diobral saudara. Saya mau bilang saudara, duren itu mengenal musim. Nanti berbuah lebat kalau musim duren. Begitu juga rambutan, manggis, itu seperti itu saudara. Duku itu mengenal musim. Nanti musimnya baru menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas berkata bahwa tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya dia tidak mengenal musim. Amin. Di musim duren dia berbuah, di musim tidak ada buah duren dia tetap berbuah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang diberkati Tuhan akan terus berbuah, tidak mengenal musim, terus diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari lihat diri saudara. Apakah saudara orang yang diberkati Tuhan atau dikutuk? Kalau saat ini tadi saya dalam pembukaan berkata, banyak orang sekarang ini mau diberkati tapi kehidupan mereka seperti orang yang kena kutuk. Jadi saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Cari Tuhan terus. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia berdoa, baca firman Tuhan, pergi ke ibadah di gereja. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya. Dia beriman, percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dan dia akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pasti sepakat dengan saya. Kita semua mau diberkati. Oleh karena itu, mari saudara andalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara pasti
diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Waingapu, Sumba Timur. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.